untuk merespon sejauh mana ketika kita misalkan turun langsung gitu untuk melihat secara langsung, dan kita bisa memberikan informasi apa gitu di lokasi bencana. Seperti itu. Jadi pada saat sudah di Sumatera Barat, titik awal di Padang itu dari masjid, memang masjid itu harus punya kompor sendiri nih. Gitu. Saya akan menyiapkan waktu untuk Ustadz gitu ya, untuk teman-teman UMKM, pembinaan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cermat cerita masjid, sahabat sentra masjid di seluruh Indonesia. Hari ini kita mulai kembali podcast di tahun 2026 dan ini adalah podcast perdana kita, Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini saya kedatangan tamu spesial sekali ya dari Bandar Lampung ya. Beliau ini juga seorang praktisi sekaligus juga seorang pengurus dari masjid. Jadi kita nanti akan ngobrol banyak terkait dengan bagaimana sih cara menghidupkan masjid ini sebagai masjid yang menunjukkan peradaban. Itu. Begitu teman-teman semuanya dari seluruh penjuru Indonesia, kita akan dengarkan dulu, kita akan kenalan dulu dengan sosok yang fenomenal di Lampung saat ini. Gitu. Silakan Pak Ustadz, kenalkan dulu siapa sih ini, dari mana gitu kan, apa kegiatannya dan sebagainya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk saat ini saya berada di sentra masjid ya, yang insya Allah jadi salah satu tempat di mana kalau kita membutuhkan sesuatu tentang masjid, sentra masjid juga ada. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan diri, nama saya Roni Julianto. Insya Allah saat ini diamanahkan sebagai pengurus masjid di Masjid An-Nur Kedaung, di Kelurahan Kedaung, di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Kemiling. Tepatnya sih di Perumahan Sakura Residen di RT 07. Dan insya Allah diamanahkan juga untuk periode ini sudah di periode yang kedua. Di periode pertama, alhamdulillah dapat amanah di sekretaris, dan di periode selanjutnya saya diamanahkan sebagai ketua DKM Masjid An-Nur sampai nanti di tahun 2027. Amin. Seperti itu. Dan untuk aktivitas kegiatan sampai saat ini masih seperti biasa. Selain kita juga mengurus masjid, terus juga banyak beberapa kegiatan-kegiatan di masjid, juga banyak juga kegiatan-kegiatan di luar. Di satu sisi saya juga berada di salah satu lembaga amil zakat nasional, yang alhamdulillah saat ini saya sedang bergabung di dalamnya dan coba untuk memberikan hal-hal yang bisa untuk kemanfaatan umat. Itu dimulai juga dari masjid. Seperti itu. Apa nama lembaga zakat ini? Dompet Duafa. I see. Mas Nandri ya? Betul. Iya. Mas Nandri ini timnya datang ke sini. Mas Nandri belum datang soalnya. Jadi kita harus segera undang beliau. Alhamdulillah. Iya. Oke, terus lagi gitu. Kalau posisi sekarang diamanahkan memang di bagian bidang sosial, dakwah dan juga kebencanaan. Jadi sesuai dengan arahan, jadi kami selain juga bicara tentang masjid, ya kami juga terkhusus memang kemarin baru banget ini balik dari lokasi bencana. Gitu. Bukan hanya mewakili sebuah lembaga, tapi mewakili dari masjid, mewakili juga dari RT, dari kelurahan, dari kecamatan, dan yang pasti dari Kota Bandar Lampung juga. Untuk terjun langsung ke sana, kita selain mitigasi juga banyak hal-hal yang kita buat di sana untuk bagaimana sih bisa untuk mempercepat respon bencana tersebut di sana. Seperti itu. Berarti ini kan dari masjid ke bencana. Nah, ini nanti kita akan bahas banyak soalnya, karena hari ini banyak masjid yang megah,
Benar-benar, Masya Allah, betul-betul. Kami juga jualan kubah teman-teman ya. Jadi satu kubah itu harganya tuh bisa di atas, kalau yang mewah ya, Mhm. itu 500 sampai 1,5 M lah Masya Allah. kubahnya itu kan ya. Terus menara itu nggak ada yang murah gitu kan ya. Menara-menara yang tinggi-tinggi gede-gede itu kalau ketinggian 24 meter Hmm, itu sudah ketahuan kok menara itu harganya di 600-an. 16 jutaan, Masya Nah, kita nanti akan kupas hari ini fenomena akhir zaman, Allah. orang bermegah-megahan dalam masjid gitu kan ya, tapi tidak berlomba-lomba dalam hal kebermanfaatan masjid. Mhm. Nah, tadi Ustaz, Roni kalau diceritakan dari masa kecil Ustaz, Hmm. ini kan nggak mungkin ujuk-ujuk Ustaz langsung cinta dengan masjid lah itu kan ya. Jadi Mhm. apa sih yang eh, pendidikannya diberikan oleh seorang ibu dan ayah waktu kecil dulu sehingga saat ini Ustaz Roni itu bisa berada di dua lembaga yang keren, yang dua-duanya adalah lembaga untuk umat, satu masjid yang dijadikan sebagai pilar peradaban, yang satu adalah lembaga dakwah untuk terkait dengan ambil zakat. Berarti ini kan soal passion nih, Hmm. soal rasa ini kan. Kalau hari ini kita ngomongin masjid kan kerja di mana di masjid, jadi marbot. Nggak ada yang bangga ya, nggak ada yang bangga Ustaz ya. Ya, padahal pahalanya luar biasa ini. Nah itu padahal kalau kita ngomong marbot kan harusnya kan Bilal bin Roko udah Bener. terdengar sendalnya sampai ke surga gitu Betul, kan ya. betul. Nah coba ceritakan di masa kecil kenapa sih sampai Oke, sekarang ini kok sampai jadi seorang figur seperti ini gitu kan. Masya Allah. Eh, Bicara kecil ya, ya Mhm, selayaknya jadi anak-anak pada masanya ya, mhm, mhm. eh, seperti biasa ya ngaji, Oke. terus ya sholat. Kebetulan salah satu tempat kami, Mhm. saya lahir memang di Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. asli Kota Bandar Lampung, tidak punya kampung Tidak gitu. punya kampung ya. Jadi memang kecil gitu kan, dari lahir kecil besar memang di Kota Bandar Lampung. Oke. Kodarullahnya depan rumah itu langsung pintu musola, Depan rumah. depan rumah banget. Jadi kalau pintu musola dibuka, pintu saya dibuka udah tinggal lompat. Oh iya ya. Itu jadi salah satu apa ya, salah satu bentuk yang dibentuk dan terbentuk juga dari kecil gitu kan. Oke. Hampir tidak ada jeda dan tidak ada celah kita bicara ya depan rumah ya musola gitu kan. Jadi ya ngaji, memang ngaji kita ada beberapa guru karena Ya, sesuai dari tuntutan juga ya cari guru sebanyak-banyaknya tuh. sebanyak-banyaknya. Jadi Betul, betul. ada banyak guru, guru-guru ngaji, ya Mhm. bukan hanya di musola saja. Orang tua menitipkan di beberapa TPQ yang sampai saat ini alhamdulillah TPQ itu masih ada, guru ngaji Masih juga ada. masih ada yang eee, sehat dan ada juga yang memang sudah almarhum, Mhm. sudah meninggal. Tapi dari situ mungkin secara pendidikan tidak terlalu yang wah banget gitu, Mhm. tapi dengan peradaban, Mhm. peran yang ada di tempat kami gitu kan. Oke. Jadi kalau masa kecil itu masuk bulan Ramadan aja udah luar biasa ini kita ini Senangnya ya. salah satu trigger juga mungkin kan dari kecil ya suka ke musola gitu kan. Meskipun dengan kenakalan-kenakalan zaman dulu ya musola kita basahin rambut gitu Heeh. kan, tiba-tiba langsung masuk ke tahiyat akhir kayak gitu kan di masa-masa kecil tersebut gitu dan akhirnya selesai setelah ya dewasa, setelah dewasa tidak ada pendidikan khusus, Mhm. tapi saya terlahir gabung untuk bicara dengan dunia sosial dan dakwah itu dimulai kurang lebih tahun 2012-an. 2012. Yeah. 2012 itu pasca ayah saya meninggal. Jadi tepat 3 hari hari ulang tahun saya. Mhm. Nah itu masanya itu kurang lebih 2 tahun ke belakangnya Mhm. itu ayah sakit-sakitan gitu. Mhm. Nah jadi dari sakit-sakitan itu yang tidak aware juga nih si seorang Ron ini nggak aware nih sama kesehatan gitu. Akhirnya dapatlah titipan dari Allah untuk menjaga orang tua. Di saat itu saya bekerja di luar kota gitu, jadi harus kembali dan
saat itu merawat cuman hanya beberapa hari saja gitu. Sedangkan orang tua merawat kita dari kecil Dari ya. kecil, iya. Ini kerasa banget cuman hanya memang betul ngurus orang tua tapi hanya waktu beberapa hari saja karena ada hal yang memang jadi salah satu pemantik lah pada saat itu. Orang tua sakit, kena sakit jantung, banyak komplikasi lah sakit. Di situ orang tua meninggal karena sakit jantung. Akhirnya saya menemukan juga ada salah satu komunitas dan saya bergerak juga di situ, bergabung di situ. Alhamdulillah baru berapa bulan jadi pengurus juga di situ dititipkan. Nah itu asal muasal lah ketika saya kenapa sih bisa sampai saat ini gitu mau untuk tergabung di bidang sosial seperti itu. Gitu. Dan di 2012 itu gabung di komunitas peduli generasi Lampung. Yang sampai saat ini masih berdiri ya, masih eksis. Kalau dulu itu sebelumnya ada namanya itu Forum Komunikasi Taman Anak Lampung. Jadi sebelumnya itu masuklah di dalam kepengurusan dan bentuk kegiatan. Dan akhirnya suka bawa pasien. Jadi kita buka open, selain open donasi, kita juga open memang siapa nih yang pasien yang mau dibantu. Dulu kita belum punya nih rumah sakit yang proper nih di Lampung gitu kan. Tapi beriring waktu kan sekarang sudah alhamdulillah banyak rumah sakit yang proper di Lampung. Saya bawa beberapa pasien mulai dari yang kecil sampai dewasa. Dan itu fokus memang di sakit jantung karena melihat riwayat orang tua gitu. Jadi saya masuk untuk ngurusin orang-orang yang sakit kena sakit jantung. Jadi bawa dari Lampung ke rumah sakit Harapan Kita di Jakarta, rumah sakit ibu dan anak ya, rumah sakit jantung. Ada juga yang cancer, kita bawa juga ke Darmais seperti itu. Jadi itu rutinitas di situ. Jadi selama dari tahun 2012 berkecimpunglah di dunia sosial mulai dari situ karena melihat pada saat di 2012 ayah meninggal karena tidak aware-nya kami sebagai anak kalau ayah ini ternyata punya ternyata sakit jantung seperti itu. Oke, Mas Ali. Dari kecil sudah dididik di musola ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang keluarga-keluarga yang rumahnya dekat masjid, dekat musola itu adalah suatu keberuntungan sebenarnya karena secara tidak langsung itu adalah sebuah edukasi bagi si anak gitu ya. Oke. Ustadz kan tadi kalau kita ngomongin masjid berarti kan ya berarti Ustadz sudah 2 periode nih ngurusin atau masuk ke dalam jajaran pengurus masjid. Dan nanti ketiga periode itu jadi gubernur lah ya. Lebih kencang powernya ya. Sekarang kan gubernur kita kan juga dari masjid kan. Ya. Jadi dari PKB dari DMI ya. Beliau kan dulu kan ketua DMI Lampung kan itu kan ya. Jadi mungkin ini bisa juga nyusul. Kita akan ngomongin soal seputar masjid teman-teman bersama Ustadz Roni. Jadi ini ada hal yang sangat menarik lah bahwasannya dari kecil sudah di lingkungan masjid. Nah, ketika saat ini sedang ngurus masjid, Ustadz. Jadi ketika masjid ini punya program-program unggulan lah yang Ustadz buat bersama teman-teman. Kira-kira sekarang program unggulan di masjid yang sekarang Ustadz bina ini apa Ustadz program unggulannya? Kalau program unggulan kita masih dalam tahap pembelajaran karena memang masjid kami masih sangat baru. Masih sangat baru, terus butuh proses. Karena saya pun melihat belajar dari musola, masjid di tempat yang lain, terkadang kita itu suka dapat cerita ya dari orang tua, oh masjid kami seperti ini. Tapi kalau kita dalami, bisa jadi program-program yang yang ada sekarang itu, yang jalan, saya jamin udah lebih dari 15 tahun itu. Pasti itu. Nah ini saat ini kami sedang tumbuhkan program-program bukan hanya bicara PHBI gitu kan, bukan hanya digitalisasi seperti itu. Yang sekarang marak banget nih Ustaz terkait dengan pengenalan media sosial seperti itu. Apalagi masjid ini bukan milik satu orang gitu. Jadi ini masjid punya umat. Jadi bukan punya pengurus gitu kan, atau punya marbot gitu kan, atau punya si
pewakifnya gitu kan. Tapi ini masjid memang punya umat gitu. Saya jamin dipastikan itu ada dana ataupun tangan-tangan yang baik juga membantu di situ. Jadi bukan bicara situ. Dan alhamdulillah kalau untuk program unggulan ini kami sedang berupaya terkait dengan di pendidikan untuk di TPQ-nya itu untuk TPQ-nya ini akan kita buat salah satu program unggulan kami juga selain dia TPQ gitu nanti kita akan buat memang ada pengenalan tentang media sosial jadi bukan hanya kalau dulu kita selesai ngaji ya sudah pulang gitu pulang, ya. Nah ini coba kita tampilkan juga kita beri informasi tentang penggunaan media sosial, terus bagaimana bijak dalam media sosial. Karena anak-anak saat ini handphone, gadget itu udah jadi salah satu kebutuhan bahan pokok kayaknya. Iya ya. Jadi kebutuhan bahan pokok dan ini harus kita pengurus harus melek di situ. Sampai saat ini kami tidak juga menyediakan WiFi di masjid. Kenapa? Karena masih banyak beberapa resiko-resiko yang kita pikirkan untuk di dunia pendidikan seperti itu. Dan selanjutnya kita juga ada program-program yang memang di bidang sosial tentunya untuk bagi-bagi sembako, terus juga kita ada gelaran donor darah setiap 2 bulan sekali, seperti itu yang bekerja sama dengan PMI juga, terus juga mengajak masyarakat untuk peduli dengan sesama, bukan hanya bicara di dalam perumahan saja, bukan hanya di sekitar saja, tapi kita juga bergeser di beberapa wilayah yang lain seperti itu. Ada juga program yang memang program berbagi seperti beberapa waktu lalu kami alhamdulillah dapat titipan hewan kurban untuk di bulan Idul Adha kemarin ya tahun kemarin karena kondisi kami yang memang saya rasa kami panitia itu cukup jadi kita bagikan ke tempat yang lain gitu kan masjid ada beberapa yang mohon izin, ini kami cuma hanya satu hewannya gitu. Jadi kita titipkan di situ dengan catatan ya dipotong di tempat kami, nanti hewannya silahkan dibagikan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk di bidang sosial. Kalau di bidang ekonomi, kami masih berupaya juga untuk membuat salah satu pola UMKM. Pola UMKM. Nah, UMKM ini kami sedang godok untuk beberapa donatur untuk bisa gabung dari program kami. Nah, programnya ini adalah memang pendanaan khusus untuk UMKM. Jadi nanti UMKM ini bukan hanya diberikan suntikan dana, tapi juga ada pembinaan. Jadi nanti kita buat polanya itu pakai keikhlasan. Jadi mereka kita berikan pinjaman gitu tanpa bunga, tanpa anggunan dan lain-lain gitu. Jadi murni untuk diberikan. Nanti setiap bulan mereka harus memberikan mengembalikan uang tersebut. Nah, tapi nanti uang itu akan kita susun kembali untuk mencarikan UMKM yang baru. Gitu. Jadi banyaknya tumbuh UMKM baru. Padahal itu sebenarnya hanya kita buat polanya berputar di situ. Jadi UMKM-nya memang UMKM-nya bergilir dia seperti itu. Jadi banyak tercipta di situ. Dan itu akan kita mulai dari masjid kita dan beberapa masjid di Kecamatan Kemiling itu sudah kita berikan info untuk program tersebut. Itu. Ini salah satu ide-ide yang cukup keren di dalam tahapan membangun masjid peradaban. Pilar Baitullahnya pasti dikerjakan dengan benar ya. Yang kedua pilar Baitul Tarbiyah tadi pendidikan sudah dilakukan. Pilar Baitul Malnya tadi sosial ya. Pilar Baitul Muamalahnya sedang diupayakan. Nah ini 4 pilar itu sudah jadi struktur bangunan. Sebenarnya ya kan. Sebenarnya kan gitu. Nah ini bagi teman-teman para pengurus masjid yang hari ini masjidnya sudah punya saldo ratusan juta ya sudah megah tapi masih ingin menambah kemegahan tapi belum memikirkan 4 hal tadi ya 3 hal tambahan tadi nah ini segera insaf ya karena ini sangat penting teman-teman pilar daripada masjid
Ya, dicontohkan sama Rasulullah saat itu, Rasulullah membuat masjid menara tinggi itu bukan untuk kemegahan, tapi untuk beliau naik sampai lebih dari 5 kali. Kalau Bilal bin Rabah naik 5 kali kan untuk azan gitu kan. Kalau Rasulullah lebih dari 5 kali, gitu kan ya. Apa yang dilakukan? Yaitu adalah melihat Baik. apakah warga-warga sekitar itu tidak masak hari itu. Jika tidak masak, maka bendaharanya disuruh datang Dipanggil. membawa sembako. Nah, ini keren teman-teman, keren ya. Jadi saya yakin banyak masjid yang pengen seperti masjid dari An-Nur Gedaung Lampung ini, cuman kepingin aja nggak cukup. Harus Nah, dilakukan. kepingin itu nggak cukup, maka harus dilakukan. Nah, Ustaz, kan kalau kita ngomong dari eh, proses tadi ya, ada sosialnya, ada pendidikannya, gitu kan ya. Ini dari mana terinspirasi awalnya sampai harusnya tuh kayak gini loh masjidnya sebenarnya itu kan ya. Kan kalau kita lihat di Bandar Lampung ini kan sudah mulai juga bergerak seperti itu. Ya. Apalagi Kemiling ya. Kemiling itu salah satu kecamatan yang teraktif secara FKTM-nya. Karena kami juga sinergi dengan Kemiling, gitu kan. Nah, ini dari mana awal mula memiliki ide ini untuk bisa dieksekusi? Yang pertama ada salah satu keresahan ya secara pribadi bagi saya, dan mungkin memang qadarullah seperti itu ya. Saya asli dari kalau kecamatan Tanjung Karang Pusat gitu. Lahir besarnya memang di tengah kota ya, di dekat Simpur Center tuh, di Jalan Baru. Setelah menikah, saya hijrah lah, berpindah ke Kemiling, dan itu qadarulahnya seperti itu. Jadi saya masuk di sana, ada salah satu bentuk keresahan yang memang ini ada masjid di dalam satu tempat yang secara teritori, secara struktural ini agak sedikit ke dalam. Terus posisi strukturnya dia ada di lembah gitu, ada di bawah ya kondisinya dari badan jalan utama. Dan ini salah satu bentuk yang saya coba, ini harus disiarkan, harus didakwahkan. Kalau enggak, ini masjid tidak akan kelihatan ini di dalam, ini sudah di dalam gitu kan, ada di lembah posisinya. Bahkan kita di badan jalan utama gitu, masjid itu terlihat seperti di bawah gitu kan. Nah, terus melihat juga terkait dengan siarnya ini seperti apa gitu kan. Dan ini salah satu jadi trigger saya ya secara pribadi untuk menggerakkan juga pengurus, teman-teman, para punggawa-punggawa yang ada ya di kepengurusan. Ayo kita coba bangun masjid ini gitu. Butuh proses, butuh waktu gitu. Dan saya jamin juga, saya paham teman-teman semua pasti akan dari asal muasalnya, lingkungannya di masjid ataupun yang jauh, pasti nanti juga bisa jadi kita itu akan kembali ke masjid gitu kan. Bisa jadi ya seperti itu. Dan apa ya, jadi salah satu bentuk triggernya kami untuk coba melihat itu gitu. Jadi dari keresahan itu, ayo kita bangun, kita bentuk, mulai kerjasama dengan stakeholder, juga dengan beberapa pimpinan-pimpinan yang ada gitu kan, jabatan-jabatan yang ada, yang mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat RT, dan beberapa pengurus yang lain, ketua PHBI, ketua Rukem. Ini harus kita gandeng, ketua Kalimnya juga, ibu-ibu gitu kan. Ini yang salah satu pemicu juga nih gitu untuk bisa ayo kita sama-sama bangun Masjid An-Nur ini di Kedaung. Minimal terdengar dulu suaranya nih gitu. Nah, ini kan suaranya harus terdengar nih. Suara ini kan banyak macam ya. Jadi ada seperti apa, seperti kurang lebih seperti itu yang kami lihat ya, Masjid An-Nur seperti itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya hari ini di Lampung ini nggak kekurangan masjid-masjid yang menginspirasi sebenarnya ya. Cuma mungkin memang belum adanya media yang mengangkat, sehingga ya ini nggak jadi sebuah prestasi bagi Lampung, gitu kan ya. Ini saya senang banget tadi dengar bahwasannya sudah ada masjid di wilayah Kemiling di Bandar Lampung yang mengangkat 4 pilar tadi. Paling banyak kan cuma 2 pilar, Baitullah sama Baitul Quran. Itu paling banyak gitu kan ya, dan rata-rata ya hanya satu tempat sholat. Habis maghrib, habis isya dikunci. Oke, Ustaz.
Ini kemarin saya dengar bahwasanya Masjid An-Nur ini ngirim perjalanan untuk support dakwah sosial sampai ke bencana Sumatera ya. Mhm, Itu mhm, gimana awal mula ceritanya dari masjid loh ini kan ya. iya. Kalau bicara ngirim, ya kodullah saya yang berangkat. Oh ya ya berarti langsung gitu ya. Ya, kebetulan, Ya kalau ketua kan bisa memutuskan ya. alhamdulillah, dapat, mandat ya, Ya yang mantap juga. kadang bercandanya kita itu bisa jadi, Doa. doa dan memang berangkat gitu. Iya. Itu hitungan hari lah, Mm-mm. kurang lebih di tanggal, 29, 30 November. Oke. Eh, ini Padang, eh, musibah nih gitu, Mm-mm. Aceh juga musibah, Medan juga musibah. Jangan-jangan saya berangkat nih gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bercanda nih sama kawan-kawan gitu kan. Mm-mm. Lah Mm-mm. kok bisa jangan-jangan berangkat? Ya Uh-uh. karena kita sudah, eh, kembali lah Mm-mm. untuk, terjun lagi ke dunia sosial. Jadi dan ternyata betul gitu. Dan akhirnya ada apa ya, salah satu, lembaga yang memang di Dompet Duafa itu, eh, untuk memberangkatkan gitu, Mm. untuk melihat langsung, dan kita mau ngapain gitu. Mm-mm. Dan alhamdulillah memang, saya yang ditunjuk untuk berangkat, sama salah satu relawan kami juga. Mm-mm. Itu kami juga berangkat dan masih sama-sama dari, Kemiling juga, Pemilih juga. cuman beda kelurahan aja tuh. Dan alhamdulillah, kita berangkat ke sana untuk Oke. respon, bencana. Uh-uh. Saya berangkat di tanggal 2 Desember, Oke. kurang lebih perjalanan kami 30 jam Mm-mm. Darat ya. darat, itu full tidak berhenti, Nyetir sendiri. berdua. Berdua. Ya, kita berdua, jadi ganti-gantian. Uh-uh. Jatah pagi saya, Uh-uh. jatah malam yang, rekan saya, ada Oke. Mas Haris namanya. Oke. Jadi, eh, kita berangkat. Dan di satu sisi juga, eh, memang, mungkin masjid-masjid lain itu Mm. sudah ada yang bergerak untuk Mm-mm. terkait ini apa yang mau dibantu, apa yang mau diberikan seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Saya coba untuk merespon, eh, sejauh mana ketika kita misalkan turun langsung Mm-mm. gitu untuk melihat, secara langsung dan kita bisa memberikan informasi apa gitu Mm-mm. di lokasi bencana Oke. seperti itu. Jadi pada saat, sudah di, Sumatera Barat, titik awal, di Padang, itu kami langsung bergerak selama 30 jam perjalanan. Eh, Alhamdulillah dikasih cobaan, Mm-mm. yang selama ini mungkin saya ngelihat di, YouTube, di YouTube. TikTok, di Facebook, Mm-mm. tentang berita, si tinjau Lawi, Oke. eh, tanjakan dan turunan Tanjakan yang, turun. Uh-uh. luar biasa ekstrim. Uh-uh. Ngalamin banget nih sekarang gitu. Jadi pada hari itu ini ngalamin banget gitu kan. Dan itu kejadian malam, Mm-mm. ternyata ada mobil solar terguling, Mm-mm. ada, mobil ambulan juga terguling. Mm-mm. Jadi pada malam itu jadi salah satu, sudah hujan, masih Mm-mm. masih hujan, eh, dikasih, cobaannya luar biasa. Tapi karena bentuk awal kita merespon, eh, bencana gitu, Mm-mm. ya kita fokus untuk ke situ. Mm-mm. Ini bukan kita anggap cobaan besar gitu kan, Mm-mm. karena, pasti bisa dilalui gitu. Mm-mm. Jadi ya cukup sabar. Jadi kita nunggu, akhirnya kami keluar dari si tinjau Lawi itu, turunan itu akhirnya masuk Kota Padang itu setengah 4 subuh. Setengah 4 subuh. Turun sih di jam 1 malam, Mm-mm. 30 jam itu jam 11. Jam 11 malam, kami sudah mau masuk, Mm. Kota Padang yang seharusnya di jam 1 lah, jam Mm-mm. jam 2 sudah harus masuk Kota Padang. Dan alhamdulillah dapatnya di setengah 4 subuh. Setengah 4 subuh. Dan wah, luar biasa, nggak tahu saya itu ratusan mobil tertahan semua di Citinjau karena jalan satu-satunya, Oke. tidak ada jalan lain karena semua pada longsor di Sumatera Barat. Info Berarti yang kami dapat pada hari itu. ngantri Gitu. sampai berjam-jam ya. Ngantri yang kami dapat itu, info selanjutnya itu di esok harinya, Mm-mm. tapi di sore menjelang Sore. malam itu baru bisa keluar. Masya Jadi ada lebih dari 15 jaman itu yang, 15 jam ya. di sana itu. Nah Itu ini. respon hari pertama di, tanggal 2 ya, tanggal 2, tanggal 3. Oke. Berarti kan kalau masjid tadi
masjid berangkat dari Bandar Lampung ke sana itu kan ya, berarti ini kan ada sebuah dana yang dibawa lah bahasanya kan, karena kan pasti akomodasi juga perlu biaya itu kan. Nah ini gimana cara Masjid An-Nur itu menggalang donasi? Ya, alhamdulillah kami bekerja sama juga dengan Dompet Duafa Lampung, Berdoa, oke. dan kami coba untuk mendanai pertama untuk berangkat. Jadi kita lihat berangkat sampai sana, oh kami butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu. Jadi teman-teman yang di Bandar Lampung gitu kan, bukan hanya bicara dari masjid saja gitu, tapi kami juga mengajak komunitas, juga ada beberapa influencer yang memang hadir, dan juga ada yang kita undang juga untuk ke Lampung sama-sama. Ayo, ini tim kami sedang berangkat ke sana untuk melihat dan merespon langsung kebutuhan apa sih yang paling urgensi ketika sampai di sana Sampai di gitu. sana. Dan alhamdulillah kami bergerak di hari Sabtu itu di awal bulan Desember, itu tanggal berapa ya? 6 atau 7 ya? Pandai. Itu bergerak teman-teman dari kampus, ada yang komunitas juga, itu galang donasi di lampu merah, terus juga ada orasi, jadi orasi mengajak segala macam. Bahkan kita juga dari pertama kita datang kita live report, karena kondisi di sana masih cukup dalam tanda kutip menurut saya ini masih bahaya, ini masih mencekam ini, karena ada longsor susulan sudah pasti, hujan yang masih turun gitu. Kami sampai sana ternyata kenapa kejadian itu Aceh kurang lebih 14 hari hujan, tidak putus. Medan itu 10 hari, dan ternyata di Kota Padang itu 12 hari, itu tidak putus. Dan kami mengalami banget 3 hari berturut-turut, itu memang ternyata begitu hujannya. Jadi memang diguyur hujan yang cukup deras, luar biasa dan tanpa henti. Dan ketika teman-teman di Bandar Lampung ya khususnya itu menggalang dana gitu, bukan hanya dari masjid saja, dan kita live report, jadi kita tahu apa yang mau kita lakukan hari itu, 2 hari, seminggu, 2 minggu, terus mau sampai kapan ini kita mau buatnya seperti itu. Jadi sudah kita petakan juga gitu. Alhamdulillah itu di bulan Desember, karena saya ada jeda di akhir Desember sampai Januari kemarin, saya kembali lagi, berangkat lagi. Gitu. Keren banget sih. Kita malah hanya menghayal pengen ke sana sih. Beberapa teman-teman kami juga ngajak berangkat, dan memang kita waktu kemarin belum menyiapkan apapun. Jadi memang secara mental kalau saya bilang kita bahkan belum siap. Jadi kita nggak berangkat. Nah, ini kan tadi menarik Ustadz nih. Bahwasannya kalau masjid mau berangkat dalam hal sosial, dia butuh bensin. Masjidnya mau menyalain lampu juga dia butuh bensin, ya kan ya, artinya butuh energi gitu kan. Mau bikin marbot yang keren juga dia butuh energi itu kan ya, butuh uang segala macam. Sampai akhirnya tadi itu membuat satu gebrakan baru di mana ada pilar ekonominya, yaitu menghidupkan UMKM. Ini pas banget saya mau promosi maksudnya gitu kan. Promosi ya teman-teman masjid. Jadi sentra masjid ini kami menggagas itu namanya Masjid Peradaban 5.0, di mana pilar keempat adalah pilar Baitul Muamalah. Pilar kelima itu adalah AI integrasi sebenarnya. Nah, waktu itu saya berpikir masjid ini tergantung sama donatur. Gitu. Nah, ada masjid yang dia bahkan menjadi donatur ya. Kalau di Indonesia saat ini ya masih Joko Karian lah yang pegang top of ini ya. Jadi yang lain saya rasa belum seperti itu kan ya. Nah, ini kalau dilihat bahwasannya kan menarik nih UMKM ini kan ya. Saya memang praktisi di UMKM itu kan ya. Jadi ketika masjid ingin mendanai, bahkan bukan sekedar mendanai, karena nanti kalau mau mendanai saja biasanya habis duitnya. Tapi ini ada pembinaan dari sisi bagaimana how to build business, how to systemizing business, how to growing the business. Ini kan keren ini. Jadi artinya masjid ini punya dampak ekonomi terhadap sekitar.
Tapi kalau ekonominya hidup, saya rasa nyari donasi satu orang 200.000 per bulan juga nggak susah ya. Nah, eh, apa yang bisa Ustadz ceritakan ke teman-teman khususnya dalam pilar Baitul Muamalah ini? Karena ini menarik sekali eh, untuk bisa di copy paste di masalah lain. Apa yang menjadi keresahan, terus apa yang Ustadz lakukan bersama teman-teman untuk bisa nge-build up tadi itu untuk menjadi sebuah aksi yang nyata bahwasannya masjid itu memang melahirkan peradaban salah terhadap melahirkan ekonomi. Ya, kalau terkait dengan ekonomi dari masjid, memang masjid itu harus punya kompor sendiri nih gitu, Betul, punya betul, punya sumber sendiri. betul. Tadi kalau disinggung bicara bensin gitu kan, Mm-mm, ya ini harus ada pemantiknya juga mm-mm. gitu kan. Selain dari kita buat konsep gitu Oke. kan, tapi kita juga harus punya peranan yang memang turun langsung nih Heeh, ke UMKM-UMKM. mm-mm, Nah, untuk saat ini menurut kami di Masjid An-Nur juga akan kita buat itu untuk UMKM-UMKM yang akan kita listing dulu. mm-mm, Ini jenis UMKM-nya apa saja nih gitu mm-mm, kan. Karena terkadang suka ada mirip-mirip nih mm-mm. UMKM. Nah, ini harus kita catat Iya, dulu oke. yang pasti berbeda-berbeda gitu kan. Dan jadi salah satu support juga Mm-mm. untuk ke masjid bicara dengan ekonomi supaya ini masjid punya gitu ya Ya, minimal salah satu tempat gitu kan yang kita buat mm-mm, untuk menghidupkan ekonomi. Jadi contoh misalkan ada kedai kopi nih, heeh, ini masjid, semua masjid deh kayaknya ya, semua jamaah gitu kan kalau kalau ini kayaknya enak nih ada kopi gitu kan. heeh. Jadi kita sediakan tuh Sediain kopi. tempatnya Mm-mm, kopinya gitu. Tapi nanti kita buat supaya ini nih yang jadi yang ngurus itu mm-mm, memang dari masjid itu sendiri gitu mm-mm, kan. mm-mm, Segala macam bahan dan lain-lain itu dari masjid sendiri gitu mm-mm, kan. Tanpa disadari dari keuntungan itu nanti kita bisa mm-mm, ambilkan 10% atau mm-mm, 5% seperti mm-mm. itu untuk ke masjid gitu. Jadi ada salah satu uh, apa ya pemantik ya Mm-mm. untuk bisa sumber dana masjid itu sebenarnya ada gitu. Oke. Ini kalau diikutkan Mm-mm, dengan UMKM yang lain gitu kan, masjid otomatis tidak akan khawatir mm-mm. seperti itu dan kita buat juga eh, UMKM-UMKM yang ada dalam bentuk supportingnya, yaitu ada pembinaan, nanti dari hasil yang kita dapat, tapi nanti kita support kembali nih Mm-mm. ke UMKM-nya gitu kan. Oke. Bukan hanya pembinaan, tapi ada support dana lagi gitu kan Mm-mm, dari Majid. mm-mm. Jadi berputar nih transaksinya seperti itu. Dan kita pasti akan punya pandangan yang sama, bagaimana caranya UMKM-UMKM ini yang tadinya itu Mm-mm, kita support gitu kan, yang tadinya dari mustahik nih kita sebut ya, mm-mm. bisa ke muzaki Iya, gitu kan. iya. Dia bukan hanya nerima, tapi nanti dia akan memberikan gitu. Memberikan. Bahkan sudah ada salah satu contoh betul di Masjid Jogokarian, dan saya sudah uh, 2 kali Masya Allah. ke sana 1 kali, tapi 2 kali ini saya ngobrol langsung sama almarhum, Almarhum ya. sama Ustadz Jajir. Jadi beliau punya punya apa ya semangat yang luar biasa ya untuk menumbuhkan ekonomi karena di juga karya itu dari ekonomi Iya, ternyata dia bicara keumatan bisa betul, seperti itu gitu. betul. Jadi eh, masjid itu bukan hanya nampung gitu, Mm-mm, bukan hanya nunggu aja, tapi masjid juga harus bergerak gitu kan. mm-mm, Apa yang bisa diberikan sama masjid mm-mm. seperti itu. Bahkan dari cerita-ceritanya jangan sampai jamaah itu ada yang Iya, sakit dan lain-lain segala macam itu bisa di. Nah, ini mungkin jadi salah satu bentuk eh, apa ya support yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang itu adalah dengan bentuk yang namanya pendekatan. oke. Nah, pendekatan-pendekatan seperti inilah supporting yang mungkin jarang dilakukan. Kita banyak ngasih, Mm, tapi kita tidak kan nih pembinaannya mana nih iya, gitu kan. iya. Terus ya udahlah kan udah saya kasih gitu. Mm-mm, Ya udah kita cabut, kita pergi gitu. mm-mm. Ya ini yang banyak lemah di sini Oke, gitu kan. oke. Nah, pembinaan-pembinaan bisa jadi eh, pembinaannya bukan hanya bicara UMKM, bisa jadi dari ibadahnya juga nih Iya, gitu kan. betul. Mulai dari
kita datangkan ustadznya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar agama yang tidak bisa terjawab ketika ini memang dari kemasjidan bisa kejawab. Oke, menarik banget teman-teman. Jadi salah satu kita menggagas Masjid 5 Point itu karena kita melihat masjid semakin hari semakin tak berdaya. Ini mohon maaf kepada teman-teman yang hari ini mungkin masjidnya masih belum mandiri gitu ya, masih banyak bertanggung dengan penonton segala macam. Ya ini memang waktunya sih, Ya, waktunya kita belajar bareng gitu kan ya. Saya tadi mau promosi lagi bahwasanya selain sentra masjid eh, juga mengeluarkan konsep tadi bahwasanya kita perlu membuat konsep pilar baitul muamalah ya. Nah, Qadarullah-nya memang Allah amanahkan saya membina UMKM Lampung gitu kan. Jadi untuk khusus Masjid An-Nur Kedaung ya saya akan menyiapkan waktu untuk Ustadz gitu ya, untuk teman-teman UMKM pembinaan gratis Masya gitu Allah, ya. Jadi Alhamdulillah. kita bisa akan belajar bareng. Mungkin nanti kita akan pisahkan dua klaster. Yang pertama adalah how to build-nya. Jadi orang yang mau buka bisnis kayak gimana sih gitu kan ya. Nanti kita akan bantu siapkan strateginya karena hari ini kita ngomongin bisnis berarti orang berpikirnya adalah uang Hmm, gitu kan, begitu dikasih uang bingung Ustaz. bingung. Gitu kan, jadi sebenarnya bukan uang yang pertama tapi adalah konsep dan ide bisnis apa yang mau kita jalankan. Yang kedua adalah untuk yang sudah ada bisnisnya, sudah ada jualannya, kita pengen bantu dari systemizing, growing, profiting lah itu kan ya, supaya bisa semakin itu kembali untuk ke masjid Ya, gitu. Ini untuk teman-teman di Masjid An-Nur Kedaung. Kedaung. Tapi juga bukan hanya untuk Masjid An-Nur Kedaung ya. Saya memang membuka diri, mewakafkan diri jika ada masjid yang mengundang saya untuk ngisi terkait dengan seminar kemasjidan khususnya dalam hal kemandirian, digitalisasi dan UMKM ya. Itu saya siap datang ya dan tidak dipungut biaya. Masya Gitu. Allah. Ya, insya Allah ya, karena itu yang bisa saya berikan. Kalau saya harus berceramah, kayaknya bukan bidang saya, Ustaz. Gitu, Ustaz. Ini sesi terakhir lah, itu kan ya, untuk sebuah pesan bagi para pengurus masjid di tempat lain, karena saya yakin mereka akan terinspirasi dari apa yang tadi Ustaz ceritakan, dari perjalanan membangun masjid, ya kan ya, dari perjalanan masjid yang di lembah tapi sekarang bisa memiliki banyak manfaat, bisa berangkat uh, dengan gagah dan berani ke medan apa namanya bencana gitu kan ya, terus bisa memberikan bantuan ke masjid lain berupa kurban gitu kan ya, dan yang terakhirnya adalah bisa mengkonsep untuk masjid yang mandiri dan berdaya lah gitu. Nah kira-kira Ustaz, pesan apa sih yang ingin kita sampaikan kepada para pengurus masjid di Indonesia dari sisi mental, karakter, mindset mungkin ya, agar masjidnya mereka juga bisa mengkonsep dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Masjid Ustadz Roni. Ustadz. Masya Allah. Ini salam takzim dulu nih sama guru-guru ya. Lebih ke kita kasih bukan saran, bukan pesan juga, tapi kita bercerita lah. Oke. Kita memberikan sebuah cerita gitu kan. Dan kalau untuk masjid ya, terkhusus di pengurus masjid, kita itu yang pertama memang harus melek nih. Pengurusnya nih dilihat dulu gitu. Dari pengurus kalau sudah bagus, sudah paten ini kan, sudah jalan. Nah di pengurusnya ini bidangnya apa saja nih yang diamanahkan untuk jadi megang untuk amanah tersebut, sudah dijalankan atau belum gitu kan. Nah ini harus melek juga nih untuk pengurus-pengurus masjid melihat itu. Dan sisi lain gitu kan, untuk ketika masjid melihat pengurus masjid melihat sekitar ini, pasti saya jamin banyak nih anak-anak muda ya yang harus dibina. Ini zaman sudah makin cepat lagi gitu. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu kita sebut ini zaman udah cepat, ini makin cepat lagi. Gitu. Apalagi AI sudah luar biasa ya. Mungkin banyak orang yang tidak bisa melihat ini asli, ini real.
atau ini bukan seperti itu, dan ini harus harus melihat itu gitu. Nah ini dari sisi media sosial seperti itu. Eh, Masjid harus bisa mengolah hal-hal itu gitu loh. Dari media sosialnya harus diolah gitu kan. Banyak masjid yang mungkin saya lihat juga masih baru deh, baru banget untuk merambah ke media sosial, tapi secara kepengurusannya mungkin sudah besar masjidnya, pendanaannya sudah besar seperti itu. Tapi kalau pendanaan-pendanaannya bisa untuk dibuat pelatihan-pelatihan, mungkin siarnya bakal jauh lebih luas lagi kan seperti itu. Bukan hanya bicara dari segi internal saja gitu. Mungkin saya rasa terkait dengan internal bisa jadi mereka akan bicara kami sudah selesai gitu kan. Tapi sejauh mana siar dari masjid tersebut bisa merambah jauh lebih banyak, bukan hanya sekitar gitu, tapi jauh lebih banyak sekitar-sekitar yang lain. Bisa jadi salah satu inspiratif juga kan, jadi salah satu masjid yang punya inspirasi dan inspiratif bisa dilihat atau dicontoh dengan masjid-masjid lain. Saya pernah tuh ada lihat masjid afiliat tuh sekarang yang lagi rame tuh di Bandung. Ini banyak masjid-masjid juga yang ke sana gitu untuk belajar seperti itu, dan apakah kita bisa juga seperti itu, atau yang pertama mungkin apakah kita siap atau tidak gitu kan untuk melek dan melihat kecanggihan zaman sekarang nih gitu. Dan ini jadi salah satu pemantik juga untuk kita ya, khususnya di Masjid An-Nur, dan mungkin untuk masjid-masjid yang lain melihat fenomena ini yang luar biasa sekarang, makin tinggi makin cepat nih untuk di media sosial ya, seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, untuk bisa membuat masjid tadi semakin punya peradaban, yang pertama itu adalah para pengurusnya tentunya ya. Jadi mindsetnya itu sudah harus bergerak ke arah sana. Yang kedua adalah welcome terhadap anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini motor banget nih, gitu kan. harus digerakkan oleh orang-orang yang cepat. Yang ketiga adalah teknologi tadi, media sosial dan lain-lain. Dan betul, kalau hari ini teknologi nggak masuk ya, secanggih apapun program masjid juga nggak akan ini ya, Tidak dilirik, nggak akan bisa dilihat oleh orang dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi ada 3 kunci ya: mindset takmir, anak muda, teknologi, untuk bisa membuat masjid semakin memiliki peran peradaban. Nah ini untuk teman-teman semua yang di seluruh Indonesia ya, penonton-penonton YouTube channelnya dari Sentra Masjid TV. Jadi Sentra Masjid ini adalah Baitul Muamalah dari Surau Berkah Madani Center. Jadi ada masjid, suraunya belum jadi masjid sebenarnya ya, masih jadi surau, banyak musola lah gitu ya. Itu punya unit amal usaha ada 2, baik sentra masjid maupun sentra karpet. Dan 100% seluruh kegiatan seluruh BMC untuk dakwah dan sosialnya ini didanai oleh dari sentra masjid. Jadi kenapa kami membawa tagline kemandirian? Karena kami melakukan itu, gitu kan. Jadi kami insya Allah bisa menjadi role model bagi masjid yang hari ini ingin semandiri seperti apa, gitu kan ya. Jadi kita ingin menemani Joko Karian, menemani Al-Falah, ingin menemani Sejuta Pemuda juga, atau menemani Ismu Yahya di Kalimantan. Ya, kita ingin bareng-bareng berjuang untuk membuat masjid-masjid di Indonesia ini semakin memiliki peran peradaban dalam membangun umat Islam. Itu Ustaz. Syukur Ustaz, jazakallah udah datang ke sentra masjid. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Ini kita nggak boleh jadi pertemuan yang pertama dan terakhir. Jadi kita ada pertemuan berikutnya, dan salah satu tadi saya sudah menyampaikan saya siap nanti untuk membantu mengaktifasi UMKM di Masjid An-Nur. Alhamdulillah. Kedaung, Bandar Lampung. Karena memang jiwa saya di situ. Saya ngajar UMKM dari Senin sampai Minggu. Jadi nggak ada libur. Sampai jam 10 sebenarnya kita masih ngajar. Jadi yang berminat untuk gabung cocok lah ya. Jadi nanti kalau di An-Nur kita buka kelas UMKM, bisa dari mana saja tadi yang bisa ikut ya. Siap. Dan semakin membuat An-Nur menjadi wasilah untuk memperkuat ekonomi umat. Masya Allah, cocok. Itu teman-teman sahabat cerita masjid. Terima kasih atas waktu untuk menonton sampai dengan selesai ini. Semoga kita bisa mewujudkan masjid mandiri. Apapun masalahnya,
masjid solusinya. Masya Allah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, terima kasih. Ustaz,